Assalamualaikum, nama saya Lisa Yuni Mayanti Eskom. Di sini saya mengajar prakarya dan kewirausahaan. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran prakarya kewirausahaan. Dan di sini semester 5 ini kita membahas tentang kerajinan wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, di sini KD-nya yaitu 3.1 memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar. Pasar lokal meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Selanjutnya, pengertian tentang pasar lokal. Seperti yang kamu tahu, pengertian pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Jadi di sini pasar lokal itu melayani masyarakat sekitar. Contohnya misalkan saja pasar Purwoasri, terus kemudian pasar Papar, Minggiran, dan lain sebagainya. Di sini juga bisa contohkan yaitu misalkan saja pasar Klewer di Solo yang menyediakan berbagai jenis kain batik karena masyarakat Solo dan sekitarnya itu banyak sekali yang mengenakan batik. Nah, selain pasar lokal, ada juga pasar regional. Pasar regional ini nanti kita bahas pada semester 6 ya. Di antaranya yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerjasama regional. Dan di sini contohnya misalkan aja di kawasan Asia Tenggara terbentuknya AFTA di sini ya. Selain pasar lokal dan pasar regional, ada juga yang namanya pasar internasional. Di sini pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Pasar ini juga disebut pasar dunia karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia. Misalkan pasar kopi Brasil, pasar Wall Sydney, Australia. Kenapa? Karena di Brasil itu terkenal dengan kopinya. Pusat kopi terbesar yaitu berada di Brasil. Begitu juga dengan pasar Wall di Sydney. Di sini penghasil Wall terbesar adalah Sydney, Australia. Selain ketiga pasar tersebut, ada juga yang disebut pasar nasional. Di sini, pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Nah, ada 4 pengertian tentang pasar ya. Di sini Bu Lisa contohkan yaitu barang-barang yang terdapat di pasar lokal adalah seperti gambar yang kamu lihat ya. Di antaranya ada tas dari kain perca, terus kemudian yang Bu Lisa contohkan tadi batik di pasar Klewer, terus kemudian alat-alat perabot rumah tangga seperti halnya peralatan dapur dibuat dari tanah liat, terus kemudian dari kerajinan bambu, dan kamu lihat itu kerajinan dari kayu juga. Nah, ini yang terdapat contoh yang terdapat pada pasar lokal. Di sini
untuk memulai suatu usaha kita dibutuhkan kita harus memerlukan perencanaan sebuah usaha. Jadi seorang wirausaha harus menyusun rencana sebagai berikut. Misalkan menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan. Misalkan di masa pandemi ini contohnya ya, rempah itu banyak digunakan, dan kalian berpendapat bahwa rempah itu sebagai antibodi tubuh kita. Nah, layak untuk diperjualbelikan kan ya, rempah di masa pandemi ini ya. Itu merupakan perencanaan yang matang. Terus kemudian yang B, mendapatkan pembiayaan bank. Di sini maksudnya usaha kita maju dengan pesat, kita dapat mengajukan pinjaman di bank. Jadi apabila kita bisa memilih usaha yang menguntungkan itu dan kita bisa mengajukan pinjaman ke bank. Jadi bank itu nggak tanggung-tanggung untuk meminjamkan uangnya kepada kita. Terus kemudian yang C, mendapatkan dana investasi. Contohnya dengan usaha kita yang maju pesat dan berkembang, maka akan banyak mendatangkan investor di sini ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kalau misalkan kalian pas idemu pas untuk menjalankan usaha dan bisa mencapai kemajuan secara pesat, maka investor-investor itu akan datang menawarkan menawarkan kerjasama ke kalian. Yang D, mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Maksudnya kita harus tahu dengan siapa kita bekerja sama. Jangan sampai kita salah orang dan menyebabkan kerugian pada perusahaan. Untuk selanjutnya, mendapatkan kontrak besar secara otomatis. Kita dengan mudah mendapat kontrak besar lalu kalau usaha kita sudah maju pesat dan berkembang. Di sini perusahaan-perusahaan lain akan melihat ke kita apabila usaha yang kita jalankan itu maju pesat. Maka nggak tanggung-tanggung, perusahaan lain pasti akan akan bekerja sama dengan kita tanpa kita harus mencarinya. Kemudian selanjutnya, menarik tenaga kerja inti. Di sini otomatis kita membutuhkan tenaga kerja yang profesional di bidangnya. Ya, kita harus pandai-pandai dalam menyeleksi pekerja yang masuk. Misalkan aja saya contohkan, misalkan kamu membuat anyaman bambu, otomatis gimana? Kamu harus pandai memilih seorang karyawan yang kreatif dalam berkarya. Misalkan membuat besek, terus kemudian membuat alat untuk makan, untuk gerabah yang di dapur, itu kan terbuat dari bambu juga ada kan ya. Terus selanjutnya yaitu memotivasi dan fokus. Otomatis kita sebagai wirausaha harus mempunyai motivasi dan fokus dalam usaha kita. Kenapa? Kalau kita fokus, maka kita dalam menjalankan usaha kita harus mempunyai suatu motivasi. Motivasi kita sebagai acuannya apa. Nah, kita mengembangkan bisnis ini kita harus selalu fokus supaya kita bisa mencapai target, memperkenalkan produk sehingga perusahaan yang kita pimpin yaitu maju pesat. Itu merupakan perencanaan usaha. Selain perencanaan usaha, kita harus memiliki strategi yang biasa diterapkan dalam perusahaan. Di antaranya, itu strategi bisnis? Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen
dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Nah, itu tadi pengertian tentang strategi bisnis. Di antaranya strategi bisnis diterapkan dalam perusahaan itu ada 6 di sini ya. Perhatikan kualitas, kenali target pasar, kreativitas dan inovasi, promosi efektif, manfaatkan teknologi, manajemen bisnis. Itu strategi yang bisa diterapkan dalam sebuah perusahaan jika kita mempunyai sebuah usaha. Bisa lanjut lagi ya tentang tadi. Perhatikan kualitas. Di sini kualitas dalam bisnis adalah hal penting yang perlu ditingkatkan untuk menarik banyak konsumen di situ ya. Kita harus memperhatikan kualitas produk yang kita jual, produk yang kita buat. Nah, kualitas yang lebih baik dari pesaing tentu akan membuat bisnis kita selangkah lebih maju dengan bisnis orang lain. Jadi kita harus memperhatikan betul-betul kualitas dari produk kita. Jangan sampai kalah dengan produk orang lain kalau kita pingin maju pesat. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu kenali target pasar. Gimana cara mengenalinya? Kita harus menjadi konsumen terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita survei ke pasar, misalkan produk apa yang harus dijual, yang peminatnya banyak. Nah, seperti itu. Kita harus mengenali. Jadi sebelum mengenali, kita nggak bisa buat suatu produk. Jadi kita harus menjadi konsumen terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Kenapa? Setiap pengusaha atau pelaku bisnis harus membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan dan wacana lainnya sebagai sumber inspirasi. Dengan kreativitas dan inovasi yang Anda tawarkan, maka akan meningkat kepercayaan konsumen dan mereka tidak merasa bosan. Di sini kreativitas, misalkan kita dalam menciptakan sebuah produk itu harus harus kreatif, terus kemudian inovatif, dan memadukan dengan budaya, baik itu budaya tradisional dengan budaya modern. Jadi kita padukan biar masyarakat tidak bosan dalam memerlukan produk atau dagangan yang kita jual. Di sini ada yang keempat yaitu promosi efektif. Melakukan promosi yang efektif kepada calon konsumen merupakan strategi yang wajib dilakukan oleh pebisnis. Ya, kenapa? Promosi ini sangat penting ya untuk kemajuan bisnis kalian. Jadi promosi itu merupakan hal utama dalam mengenalkan produk-produkmu. Di sini saat melakukan promosi sebaiknya menggunakan visual yang berkualitas ya, serta informasi yang detail untuk menjelaskan tentang produk yang Anda jual. Jadi kamu harus bisa mengenalkan produk kamu. Misalkan aja sekarang ini kan masa pandemi, jadi kamu bisa mempromosikan produkmu menggunakan akun-akun sosialmu. Misalkan aja yaitu kamu promosikan di Facebook, IG, terus kemudian di TikTok, snack video dan lain sebagainya. Kita tidak
kurang itu ya, kurang sarana ya dalam memperkenalkan produk kita ya. Otomatis kalau misalkan kita bisa juga menggunakan promosi itu di Google Business. Nah, dengan kita menuliskan alamat kita, produk kita di Google Business, insya Allah nanti bisa terkenal di seluruh dunia. Siapa aja bisa melihat produk yang kamu buat, produk yang kamu hasilkan, dan kamu tidak capek-capek mengeluarkan. Kamu harus ke Amerika, kamu harus ke Australia, ke Sydney, ke Berlin, ke Belanda. Jadi tidak perlu. Kamu cukup dengan mempromosikan produkmu di Google Business dan juga di Facebookmu ya, dan media sosial yang lainnya. Kita lanjutkan lagi yang kelima, yaitu manfaat teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk bisnis dapat memotong biaya produksi yang dibutuhkan. Nah, seperti yang Bu Lisa sebutkan tadi ya, barusan ya. Di sini pemanfaatan teknologi, misalkan akun media sosial kamu Facebook, otomatis apa? Kamu kan bisa mempromosikan sendiri ya. Biaya operasional untuk karyawan, terus kemudian untuk makan dan sebagainya, itu cukup apa? Kamu handle semuanya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi nggak perlu capek-capek dan nggak perlu kamu ke sana, misalkan mau ke Australia, terus kemudian mau ke Singapura, kamu memperkenalkan produkmu, itu ndak usah. Cukup dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Tadi strategi yang keenam merupakan manajemen bisnis. Di sini manajemen merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menjalankan suatu bisnis. Salah satu manajemen keuangan yang penting untuk dilakukan dalam melakukan proses akuntansi secara tepat dan akurat. Nah, di sini apa? Manajemen bisnis. Otomatis dalam kita menjalankan usaha bisnis, kita harus mempunyai apa? Manajemen yang matang. Kalau kita tidak mempunyai manajemen, maka bisnis kita akan hancur. Jadi kita harus pandai-pandai dan teliti dalam apa? Mengolah data dan manajemen yang ada pada bisnis kita. Selain perencanaan usaha, kita harus punya perancangan usaha. Di sini dalam perancangan usaha, kita yang pertama harus mencari ide produksi. Kita mencari ide produksi tadi dengan gimana? Dengan survei pasar. Kita harus sebagai konsumen terlebih dahulu. Jadi kita harus melihat peluang. Kita ke pasar melihat peluang apa yang ada untuk kita buat. Terus yang kedua, membuat gambar atau sketsa. Nah, di sini setelah kita mendapatkan ide produksi, terus kita membuat sketsa, dituangkan dalam kertas ya. Terus kemudian prototyping atau studi model. Terus yang keempat yaitu perencanaan produksi. Penjelasan dari ide produksi, di sini kamu tahu, kamu harus terlebih dahulu survei pasar. Dengan survei pasar, kita bisa apa? Memunculkan ide kreativitas kita. Apa barang yang akan kita buat nantinya. Terus kemudian setelah kita mempunyai ide produksi, kita tuangkan melalui gambar atau sketsa. Biar apa? Biar tidak lupa ya. Rencana rancangan dari produk kerajinan digambarkan, dibuat sketsa agar ide yang abstrak itu bisa terwujud di sini ya. Itu diharuskan kita membuat gambar atau sketsa. Kemudian prototyping atau
membuat studi model. Studi model mewujudkan sketsa dalam bentuk 3 dimensi. Kalian udah tahu bentuk 3 dimensi itu seperti apa. Kemudian yang D, perencanaan produksi. Lah di sini tahap selanjutnya membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan ya. Di sini langkah-langkah kerja ditulis secara jelas, mendetail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Itu tadi merupakan perencanaan perancangan usaha. Kita bisa lanjutkan lagi. Di sini wirausaha di bidang tanah liat untuk memenuhi pasar lokal. Kalian tahu bahwa di pasar lokal itu yang terbanyak adalah apa? Perabot rumah tangga, perabot dapur. Dan perabot dapur itu banyak sekali yang dibuat dengan menggunakan apa? Tanah liat kan ya, seperti halnya layah, terus kemudian kuali, kendi, dan banyak lagi contohnya. Kamu bisa survei pasar ya nantinya. Terus kemudian barang-barang yang ada di pasar lokal, misalkan yang terbuat dari anyaman bambu, itu tampah, tedok, terus tompo ya. Nah itu juga produk yang ada di pasar lokal. Terus kemudian ada juga contoh tas dari kain perca, itu kan sekarang juga ada ya di pasar lokal. Nah, itulah penjelasan singkat tentang kerajinan untuk memenuhi pasar lokal. Bisa akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.